Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita belajar tentang apa yang dimaksud mampu ya kemarin ya. Yang dimaksud mampu dalam menunaikan ibadah haji ya. Sekarang kita mau belajar bagaimana hukum dan ketentuan khusus berhaji bagi perempuan ya. Perempuan ya. Kalau laki-laki makan gampang saja gitu ya. Dan perempuan wajib melaksanakan haji sebagaimana juga laki-laki juga melaksanakan haji ya, ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Syaratnya kan kemarin 5 itu ya, dia muslim, dia balik ya, kemudian dia apa lagi, berakal, kemudian apa lagi, dia merdeka, dia kesehatannya ada, kemudian dia mampu. Mampu udah kita uraikan tuh mampunya ya. Kan 5 ini wajib hajinya buat laki-laki, syaratnya itu, syarat wajibnya itu. Adapun perempuan ditambah syaratnya 1, yaitu ditemani oleh suaminya atau mahramnya ya. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Janganlah seseorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan. Apa itu berkhalwat? Berdua-duaan. Iya, berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama dengan mahramnya. Kecuali dengan mahramnya. Dan janganlah, ini larangan Nabi nih. Ada 2 jangan di sini ya. Pertama, jangan seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ngobrol sama istri orang, ya. Itu ngobrol nggak boleh kayak gitu-gitu, nggak boleh itu ya. Enak bener dia ngobrol itu ya. Seharian ngobrol. Istri kita hati-hati tuh, jangan sampai kayak begitu. Dijaga betul. Nggak boleh dia ngobrol-ngobrolnya. Yang kedua, larangannya janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama dengan mahramnya ya, kecuali dengan mahramnya. Boleh dengan suaminya, boleh dengan bapaknya, boleh dengan kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya ya,
dengan anaknya gitu yang sudah balik gitu. Kemudian pada saat itu seseorang berdiri lantas berkata, "Wahai Rasulullah, istriku akan pergi haji dan aku telah menetapkan diriku untuk ikut dalam peperangan." Istrinya pengen pergi haji, tetapi dia sudah azam untuk ikut berperang bersama Nabi. Kira-kira berperang itu ibadah paling hebatnya berjihad di jalan Allah. Dia terbunuh atau membunuh masuk surga. Ini ibadah paling hebat, ini paling top, udah nggak ada lagi ya. Paling topnya ibadah berjihad di jalan Allah. Top itu udah ya. Udah paling tinggi itu. Jadi seseorang berdiri gitu. Ini sahabat Nabi nih. Kemudian dia bilang, istriku ingin pergi haji. Kemudian beliau bersabda, "Intalik fahujja ma'amra'atik." Pergilah, lalu temanilah istrimu dalam melakukan haji. Berarti Rasul memerintahkan kepada sahabatnya agar menemani istrinya menunaikan ibadah haji. Berarti ketika dia menemani istrinya menunaikan ibadah haji, sama dengan dia menunaikan jihad fisabilillah. Gitu. Karena banyak orang yang istrinya pergi haji, suaminya nggak nemenin. Gitu. Kalau suaminya saja pergi haji nggak bermasalah, tapi juga nggak boleh juga, ya kan? Kalau bisa dia pergi haji bersama istrinya. Kenapa? Karena jihadnya seorang perempuan adalah pergi haji. Jihadnya kita seorang laki-laki berperang di jalan Allah. Gitu. Itu bedanya ya. Jadi betapa pentingnya menemani seorang istri. Kalau dulu senang bener waktu belum nikah itu nemenin, ya bener nggak? Kalau bapaknya belum nikah mah, tolong dong anterin saya ke mall. Oh ya. Semangat betul. Kamu gitu ya, gitu ya, gitu. Kalau tolong dong anterin saya ke pasar, mau nggak kamu? Dulu semangat betul ya, semangat kamu Rip. Gitu. Pasar malam. Gitu. Tolong dong anterin saya ke pasar malam gitu. Ya. Pulang jam 12 malam kamu ngeluh nggak? Enggak. Sekarang istrimu minta diantar ke pasar, kamu bilang, aduh, capek. ngantuk, capek gitu ya. Gitu. Jangan gitu ya. Jadi harus konsekuen gitu. Konsekuen. Kalau istrimu minta dianterin gitu, anterin. Begitu juga nanti kalau istrimu minta haji dan umroh, antarkan dia. Ya. Antarkan. Ntar kalau istrinya bilang, "Pak, anterin saya pergi haji ya." Siap gitu. Ya kan? Siap pergi haji ya. Yahya bin Ubad berkata, seorang perempuan dari penduduk Rai menulis surat kepada Ibrahim Nakhi. Di dalam suratnya ia berkata, "Sesungguhnya aku belum melakukan haji." Di dalam suratnya seorang perempuan itu, "Sesungguhnya aku belum melakukan haji Islam dan aku mampu melakukannya, namun aku tidak memiliki mahram yang menemaniku." Ini ada penduduk Rai namanya dulu ya. Dia menulis surat nih kepada Ibrahim Nakhi. Nah, aku punya kemampuan, saya sehat, finansial cukup gitu, kemudian bekal juga banyak gitu, tetapi nggak punya mahram, ya, nggak punya mahram. Kemudian Ibrahim Nakhi membalas surat tadi dengan mengatakan, karena dia tadi ngirim surat tuh seorang perempuan, dibalas pun dengan surat. Gitu. Di dalam surat itu Ibrahim Nakhi menulis, "Kamu termasuk orang yang tidak dijadikan mampu oleh Allah." Jadi tidak wajiblah dia, gugurlah kewajibannya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai
mahram. Karena orang haji itu orang yang dimampukan oleh Allah. Sekalipun dia sudah mampu fisiknya, mampu kesehatannya, mampu finansialnya, mampu apanya lagi, kesempatannya aman, tetapi mahramnya nggak punya, bukan nggak mampu, nggak punya, maka gugur dia, ya, tidak wajib haji. Ya. Syarat kemampuan seorang istri ditemani oleh mahram. Nah, ini kan orang haji ini bagi yang mampu saja, bagi yang mampu dan dimampukan oleh Allah. Ada juga orang yang mampu tapi tidak dimampukan. Ingat gitu. Haji itu adalah bagi yang mampu dan dimampukan oleh Allah. Kita berdoa, ya Allah, semoga tahun depan kita semua diberikan oleh Allah kemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah dan Madinah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.